Pertama-tama kami mohon maaf atas peristiwa tadi ya. Aman ya. Terus kedua, untuk keterangan persidangan karena yang masuk itu kuasa hukum. Jadi silakan bertanya kepada kuasa hukum. Ya. Dari hasil persidangan tadi itu kan sidang kedua bahwa majelis hakim masih melihat tidak adanya kehadiran tergugat dalam hal ini tergugat satu ya supplier dari Adifirus atau AF, dan kedua tergugat dua adalah Adifirus yang kedua Tergugat satu itu yaitu supirnya, tergugat dua adalah Adifirus. Nah, yang lainnya itu para tergugat itu juga tidak hadir. Hanya saja yang ditanyakan oleh majelis hakim, siapakah kuasa hukum dari para tergugat tersebut. Yang sekarang santer adalah yang sekarang sudah warawiri di media ya, dan itu tidak diketahui oleh majelis hakim. Jadi apapun statement dari mereka tidak menunjukkan bahwa dia adalah kuasa dari tergugat dua atau Adifirus. Ya, jadi kita tidak mau lagi di kata kompli ya dengan kuasa hukum yang tidak jelas surat kuasanya itu ada apa tidak, dan itu dipertanyakan oleh majelis hakim. Jadi itu aja hasil dari persidangan hari ini. Kecewa nggak sih untuk adiknya sendiri nggak hadir, begitupun pihaknya nggak hadir? Kecewa ya, pasti kecewa lah ya. Tapi kita ditunggu nanti 2 minggu yang akan datang, tanggal 29 Januari untuk sidang selanjutnya. Nah itu tadi yang tadi dibilang sama rekan saya, bahwa kita masih menunggu niat baik dari AF ya, para tergugat, terutama AF, dan juga yang dibilang di media itu adalah kuasa hukum dari AF sendiri. Karena tanpa ada surat kuasa kita tidak bisa meyakinkan bahwa itu dia adalah PH dari AF. Masih berapa waktu lama untuk minta maaf? Kalau minta maaf ini terbuka luas ya, sampai mediasinya nanti dilakukan oleh majelis hakim. Cuman kan yang sekarang harus dihargai oleh para pihak adalah menghadiri persidangan. Itu dulu yang penting untuk mengklarifikasi semua masalah-masalah yang diajukan penggugat Bapak Parli. Itu yang penting, karena kalau ini belum clear, tidak ada satupun para tergugat yang hadir, maka ini akan menjadi kemenangan buat kita gitu, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar prestasi terhadap perjanjian yang sudah berjalan. Persidangan minggu lalu kan yang tergugat juga tidak hadir. Hari ini juga tidak hadir. Tadi mengatakan hakim justru menanyakan siapa kuasa hukumnya. Artinya minggu lalu juga tidak hadir kuasa hukumnya, atau seperti apa? Atau memang tidak terdaftar di gugatan, atau hakim ini pun tidak tahu. Nah, dari persidangan pertama kalau lawyer atau kuasa hukum tidak hadir, bahwa tidak ada kelengkapan yang dihadirkan oleh para tergugat kan, baik pribadi maupun kuasa hukumnya. Jadi jelas-jelas bahwa di sini jelas bahwa tidak ada satupun yang benar-benar bisa memberi statement terhadap keberadaan para tergugat, termasuk AF. Jadi statement-statement yang ada di luar persidangan tidak dihargai oleh majelis hakim. Tanpa membuktikan bahwa dia itu kuasa hukum dengan surat kuasa. Ya. Seperti kita kan jelas ya, di media sebelumnya juga kita pampangkan surat kuasa kita dan surat gugatan yang telah kita ajukan di persidangan. Legalitas kita sudah kita sampaikan. Dan kalau boleh sedikit tambahkan, dari teman-teman media juga bisa mengajak ya kan, biar ini titik terang ketemu dari pihak tergugat semuanya untuk bisa hadir ke pengadilan, biar semuanya bisa selesai. Ya, itu aja sih. Ada tambahan lagi ya. Jadi buat yang mengaku atau bilang-bilang itu kuasa hukum dari AF atau Adifirus, bila mau memberikan statement atau komentar terkait kasus kontestasi yang katanya klien, ya tunjukkanlah legalitasnya, surat kuasanya mana. Kalau dia tidak menunjukkan surat kuasa, berarti itu tidak penting ya. Iya, justru mereka yang pansus. Dia yang pansus apa kita yang pansus kalau gitu kan? Kalau kita jelas ada gugatan kita, surat kuasa kita ada. Itu pendapat hakim juga kan? Iya, itu pendapat hakim juga. Jadi ya dia mau ngomong apapun ya, itu nggak jelas. Karena dia apa? Kuasa hukum siapa dia? Ya. Tidak ada legalitasnya. Tidak ada legalitasnya, nggak pegang kuasa hukumnya. Walaupun secara pribadinya dia dengan pribadinya AF itu ada perjanjian atau ada ikatan, tapi kan dalam hal ini perdata itu kan dalam ranah pengadilan itu kan harus jelas legalitasnya apa kan.
Jadi dalam hal ini ya bisa disimpulkan lah mana yang pansos ya. Itu aja. Oke, Bu, kalau memang misalkan nanti sampai dengan mediasi mereka juga tidak ada itikat baik ataupun tidak hadir juga di persidangan, mungkin langkah hukum selanjutnya seperti apa sih? Kita serahkan ke pengadilan aja. Karena kan itu sudah bukan ranahnya kita. Masalah putusan, masalah ininya pemanggilan itu juga sebetulnya bukan ranahnya kita. Itu ranahnya pengadilan. Jadi kita tunggu aja kalau memang pengadilan menjatuhkan putusan yang menginikan kami ya, menguntungkan kami ya, kami sih setuju aja. Dan kalaupun tadi seperti ada pertanyaan, bagaimana kalau ada perdamaian sebelum sidang nanti pun tanggal 29, kalau memang ada itikat baik terus ada penyelesaian ya kenapa enggak? Bisa di luar sidang. Gitu aja. Berarti yang edar minggu depan masih pelengkapan berkas dan juga klarifikasi. Iya, Dari menunggu kehadiran pihak para tergugat. ya. Bu, sedikit update terkait pidana di Oren. Jakarta Timur. Timur, sejauh ini ya. Kalau itu harus Sudah, ada kuasa proses. kita ya, kuasa yang Itu lain. jadi begini, mohon maaf saya ambil alih. Itu sudah dilaporkan, kebetulan adik saya juga yang ini di sana. Dia juga mengatakan sedang berproses dan sudah naik ke penyidikan. Tapi nanti kalau teman-teman media mau ini, kita bisa pertemukan antara PH Perdata dan PH Pidana di satu tempat atau di mana yang ditentukan. Nanti kita pertemukan, silahkan lebih ini lagi, tanya lebih jelas lagi. Perkembangan yang terakhir. Karena kalau sekarang kami ini sama aja kita mengambil ranahnya pengacara pidana. Gitu. Jadi kita nggak mau seperti itu, nanti biar nanti tanya langsung aja. Oke, makasih Bu. Minggu lagi ya. Oke, 29 Januari. 9 Januari. Tapi kalau memang sebelum itu kita mau ada rencana ketemu sama kita terus pengacara pidana, terus mau mendengarkan ininya, ya boleh-boleh aja. Kita sih ini aja welcome ya. Biar bagaimana kan rekan-rekan ini kan sahabat kita. Sahabat kita, bukan musuh kita. Anda mencari berita, mencari kebenaran, kita mencari kebenaran dan keadilan. Lebih cepat selesai, lebih menguntungkan juga Ya. untuk Itu aja sih. Ya. Jalan pengadilan ini kan jalan terpaksa ya, jalan terakhir. Apabila secara persuasif tidak ada titik temu atau tidak ada penyelesaian, maka secara terpaksa ya dengan jalur pengadilan. Sesuai dengan asas hukum surserpanda bahwa perjanjian itu fakta surserpanda, perjanjian itu harus ditepati. Kita mengejar sebenarnya, semoga selesaikan. Antrian dengan nomor A34. Silakan. Oke, siap.